Pengertian dan contoh behavioral dimension dalam assessment center. Melalui video ini, mahasiswa dapat menjelaskan kembali pengertian dari behavioral dimension serta pentingnya behavioral dimension dalam assessment center. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan contoh behavioral dimension yang sesuai dengan tujuan assessment center. Apakah Anda tahu kalau assessment center merupakan pengguna behavioral dimension? Dalam assessment center, ada simulation atau exercise di mana sebenarnya simulasi atau exercise itu merupakan alat untuk mengukur dimensi yang sebenarnya seharusnya diukur di dalam assessment center. Nah, sehingga penting sekali di sini kita harus mengetahui behavioral dimension, pengertian dan juga urgensinya. Di dalam proses assessment center, kita bisa melakukan assessment center untuk beragam fungsi human resource management, di antaranya seleksi atau promosi, diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan juga kelemahan dari seorang pekerja, serta development yang nantinya terkait dengan training atau pengembangan diri dari si pekerja tersebut. Dalam assessment center, tadi sudah disebutkan bahwa tools untuk mengukur behavioral dimension atau dimensi yang seharusnya diukur itu menggunakan simulasi atau exercise, di mana simulasi atau exercise tersebut yang dilihat atau yang diamati oleh para asesor adalah actual behavior atau perilaku yang nyata yang dimunculkan oleh para asesi melalui serangkaian simulasi atau exercise yang diberikan. Nah, perilaku ini sebetulnya dirumuskan di dalam behavioral dimension atau unit yang diukur di dalam assessment center. Jadi, kalau begitu, apa itu behavioral dimension? Menurut Thornton and Byham tahun 1982, behavioral dimension dapat dipahami sebagai logically homogeneous cluster of observable behaviors. Jadi, ada sekumpulan perilaku yang dapat diamati yang itu akhirnya dikelompokkan dalam klaster yang dapat dirumuskan secara logis, di mana dalam konsep behavioral dimension kita memahami ada dua hal penting, yaitu behavioral dimension bentuknya pasti suatu perilaku dan perilaku tersebut haruslah perilaku aktual yang menggambarkan mengenai target job yang menjadi sasaran di dalam pengukuran assessment center. Sehingga kita bisa memahami bahwa di dalam simulasi atau exercise itu sebenarnya yang dilihat atau diobservasi adalah perilaku, di mana nantinya para asesor ketika sedang mengamati perilaku yang dimunculkan lewat simulasi, nantinya mereka akan pertama mengobservasi perilaku tersebut, setelah itu melakukan klasifikasi, dan kemudian rating terhadap perilaku yang muncul tersebut. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan yang setara dengan behavioral dimension. Di antaranya kompetensi, KSAOS atau knowledge, skill, abilities, and other characteristics, dan dimension. Di dalam assessment center, istilah dimension merupakan istilah yang paling banyak digunakan. Contoh behavioral dimension.
Menurut Thornton, Rapp, and Hoffman tahun 2015, knowledge, skill, and abilities for industrial and organizational psychologies diantaranya adalah untuk knowledge ada personal and human resources, kemudian sales and marketing. Sedangkan untuk area skill diantaranya adalah active listening dan critical thinking. Untuk area ability diantaranya adalah oral comprehension dan problem sensitivity. Bila Anda ingin mengetahui apa arti dari masing-masing dimension ini yang disusun di dalam bagian ini, Anda dapat melihat buku teks Anda atau juga melihat sumber ini. Kita dapat mencermati aneka behavioral dimension melalui situs ONET, yaitu www.onetonline.org. Contohnya, pernahkah kamu membayangkan behavioral dimension apa yang dibutuhkan oleh seorang video game designers? Kita dapat melihatnya melalui ONET. Masuklah ke dalam situs ONET, kemudian ketik posisi yang Anda cari, kemudian nanti Anda akan menemukan seperti yang ada di bawah ini. Ada task, ada teknologi skill. Di sini juga ada seperti yang disyaratkan oleh Thornton, Rapp, dan Hoffman mengenai behavioral dimension dari suatu jabatan, yaitu knowledge, skills, dan juga abilities. Di dalam situs ONET ini sebetulnya informasi yang disajikan banyak sekali, sehingga Anda dapat dengan leluasa mencari tahu tentang sebetulnya seorang video game designers itu seperti apa sih? Apa saja yang dibutuhkan untuk boleh mengisi posisi tersebut dan seperti apa pekerjaannya. Sehingga nantinya Anda dapat menuliskan rangkumannya seperti berikut ini. Contoh video game designers untuk bagian knowledge, Anda dapat menuliskan bahwa knowledge yang dibutuhkan di dalam posisi ini adalah diantaranya design, psychology, dan communication and media. Sementara untuk area skill diantaranya adalah active listening, critical thinking, and reading comprehension. Untuk ability, yang dibutuhkan antara lain originality, fluency of ideas, dan oral expression. Anda dapat mencermati pengertiannya juga dari situs ONET tersebut. Sekarang, kalau Anda sudah cukup memahami tentang behavioral dimension beserta contoh yang tadi sudah disebutkan, cobalah Anda mengerjakan secara mandiri tugas berikut ini. Pikirkan saja satu profesi yang menarik perhatian kamu. Carilah informasi mengenai profesi tersebut dari beragam sumber. Kemudian, cobalah Anda menelusuri behavioral dimension yang dibutuhkan oleh profesi tersebut untuk bisa bekerja dengan baik. Anda dapat memanfaatkan situs ONET untuk mencari tahu mengenai hal ini. Mudah kan? Anda boleh berdiskusi dengan dosen Anda terkait dengan hal ini. Sampai ketemu lagi.